Permasalahan banjir di Palembang perlu serius ditanggapi pemerintah Kota Palembang dan segenap pihak. Pengamat perkotaan Ari Siswanto menilai untuk mengatasi banjir, master plan drainase di Palembang perlu diperbarui seiring dengan pesatnya pembangunan di kota ini. Selain itu, penambahan rumah pompa dan kolam retensi juga salah satu cara lainnya. Ketua Prodi Teknik Arsitektur Unsri ini menjelaskan, selama ini master plan drainase seringkali tidak dipatuhi, terutama oleh pihak kontraktor maupun pihak yang membangun suatu kawasan yang baru berkembang. Sebagian besar daerah yang menjadi resapan air seperti rawa setelah ditimbun tidak lagi memperhatikan sistem drainase. Akibatnya pada waktu musim penghujan di daerah tersebut menjadi kawasan banjir. Kota Palembang ini sebenarnya sebagian besar karakteristik tanahnya daerah rawa pasang surut. Plan drainase itu belum sepenuhnya dipatuhi, apalagi kota-kota daerah-daerah baru yang berkembang itu pada umumnya tidak mengikuti pola di master plan drainase. Apa yang contohnya? Contohnya adalah umumnya kawasan-kawasan baru itu mereka menimbun terlebih dulu, bukan membuat master plan drainase masing-masing kawasan itu untuk mengamankan banjir. Selain itu, secara karakteristik Palembang ini adalah daerah rawa pasang surut. Artinya air itu harus ada tempat penampungan alaminya. Tetapi banyaknya penimbunan di mana-mana itu membuat air secara alami tidak tertampung dan itu menyebabkan banjir. Salah satu penyebab banjir, ia menilai perbaikan jalan seringkali dilakukan dengan meninggikan, sementara drainase tidak diperhatikan. Akibatnya, di sekitar jalan tersebut yang dulunya tidak pernah banjir menjadi tergenang. Salah satu solusi mengatasi banjir yakni dengan menambah kolam retensi di daerah yang sering terjadi banjir, sehingga air yang tidak tertampung di drainase dapat dilokalisir ke kolam retensi. Selain itu, untuk memindahkan genangan air juga diperlukan penambahan rumah pompa. Retensi maupun rumah pompa, karena dengan rumah pompa itu paling tidak semacam sistem polder, jadi dilokalisasi tempat banjirnya itu dilokalisir dan kemudian dipindahkan dengan pompa. Dan salah satu contoh yang bagus adalah di Sungai Bendung, kombinasi antara rumah pompa dan kolam retensi, dan menurut data yang ada banjirnya berkurang sangat signifikan. Tetapi masih banyak daerah-daerah lain yang belum punya batas untuk dijadikan polder, dan itu menjadi target utama. Tetapi sekali lagi bahwa kolam retensi adalah kebutuhan utama untuk Palembang. Julius Lumban Gaul, PAL TV.